dan teman-teman saya dari kelompok 11 Indaraya akan memaparkan materi tentang permasalahan-permasalahan belajar. Selamat menyaksikan. Di sini saya Dafa Fadila akan menjelaskan tentang fobia sekolah. Banyak orang tua yang kebingungan menghadapi anaknya yang tiba-tiba mogok sekolah. Alasannya karena sakit, pusing, sedangkan untuk memaksa anak untuk tetap sekolah takut akan membuat anak stres. Kondisi ini seringkali disebut dengan fobia sekolah, yakni bentuk kecemasan yang tinggi terhadap sekolah yang biasanya disertai dengan berbagai keluhan yang tidak pernah muncul atau hilang ketika masa keberangkatan ke sekolah sudah lewat ataupun saat hari Minggu dan libur. Fobia sekolah dapat sewaktu-waktu dialami oleh setiap anak hingga usia 14-15 tahun saat dirinya mulai bersekolah di sekolah baru atau menghadapi lingkungan baru ataupun ketika ia menghadapi suatu pengalaman yang tidak menyenangkan di sekolahnya. Faktor penyebab fobia sekolah ada separation anxiety. Biasanya dialami balita sampai dengan usia 18 sampai 24 bulan ketika masuk sekolah atau preschool, TK, dan SD. Pada usia balita, sekolah berarti pergi dari rumah untuk jangka waktu yang panjang. Mereka pun akan merasa rindu kepada orang tuanya, merasa kurang nyaman karena tidak ada orang tua di sekitarnya. Selain itu ada pengalaman negatif di sekolah, misalnya dapat bullying dari teman-temannya sehingga dia jadi tidak nyaman dan ingin cepat-cepat pulang ataupun sampai trauma. Selain itu ada yang karena pengalaman yang tidak baik saat ia di sekolah seperti gurunya atau dengan teman-temannya. Adapun masalah keluarga, penolakan pergi ke sekolah ini bisa disebabkan oleh problem yang sedang dialami orang tua atau keluarga. Misalnya anak sering mendengar ataupun melihat orang tuanya bertengkar sehingga menimbulkan tekanan emosional yang mengganggu konsentrasi belajar, ataupun ada dia mencari perhatian agar orang tuanya dapat fokus ke dia, peduli kepada dia. Ada beberapa tanda anak yang mengalami fobia sekolah, yakni menolak untuk berangkat sekolah, mau datang ke sekolah tetapi tidak lama, minta pulang, pergi ke sekolah dalam menangis, menempel atau menunjukkan sikap yang menjerit-jerit di kelas, agresif, dan juga menjadi pendiam. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas materi berikutnya, kegagalan dalam sekolah. Kegagalan pembelajaran adalah sebuah fenomena ketika materi pembelajaran tidak dapat dipahami dengan baik dan seluruhnya oleh peserta didik. Hal ini bermakna bahwa materi yang diajarkan cukup baik, namun tidak dapat tersampaikan dengan sama baiknya kepada peserta didik. Hal ini disebabkan para tenaga didik kerap kali beranggapan bahwa cara mengajar mereka adalah yang paling sesuai, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan daya belajar mampu tangkap para peserta didik. Dengan demikian, pihak yang hanya memahami materi ajaran yang disampaikan hanya akan terbatas di para tenaga pengajar, tidak sampai sama sekali di para peserta didik. Kita mengetahui banyak orang yang ingin berhasil di sekolah, memiliki nilai yang baik, dan dapat melanjutkan ke sekolah idaman. Pertanyaan adalah, kenapa banyak orang yang gagal? Ada beberapa faktor karena orang gagal meraih prestasi terlebih di sekolah. 1. Memiliki keyakinan yang salah. 2. Tujuan tidak jelas. 3. Tidak yakin berhasil. 4. Tidak memiliki strategi yang tepat. 5. Tidak memiliki program belajar. 6. Tidak melakukan tindakan sesuai program. 7. Tidak melakukan evaluasi. 8. Menyalahkan orang lain. 9. Mencari alasan. 10. Melakukan pembenaran. 11. Mudah menyerah. 12. Sering menunda. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku menyontek. Menyontek adalah perilaku atau perbuatan curang yang dilakukan untuk menghindari kegagalan hasil ujian atau hasil akademis menggunakan cara yang tidak jujur. Jenis-jenis perilaku menyontek menurut Al-Hadza yang termasuk dalam kategori menyontek antara lain adalah meniru pekerjaan teman, bertanya langsung pada teman saat ujian, membawa catatan pada kertas, catatan pada anggota tubuh atau pakaian, serta mencari bocoran soal dari luar.
Faktor-faktor penyebab perilaku menyontek. Yang pertama, adanya tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi. Yang kedua, keinginan untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga, adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. Yang keempat, kurangnya waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. Yang kelima, tidak adanya sikap menentang perilaku menyontek di sekolah. Baiklah, di sini saya akan membahas poin yang terakhir, yaitu mengenai burnout bersekolah. Pines dan Aronson mendefinisikan burnout sebagai kondisi emosional seseorang yang merasa lelah dan jenuh secara mental ataupun secara fisik sebagai akibat tuntutan pekerjaan yang meningkat. Burnout selalu mempunyai 3 komponen, yaitu kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan kelelahan mental. Faktor yang menyebabkan munculnya burnout yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu merupakan faktor dari dalam diri seorang anak tersebut, yaitu kondisi fisik dan psikis yang lelah, tidak adanya motivasi untuk berprestasi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari pihak luar anak tersebut. Misalnya, anak tersebut bosan dengan metode mengajar yang diajarkan oleh gurunya di dalam kelas. Kemudian ketidakcocokan dengan teman sebayanya. Kemudian yang terakhir yaitu orang tua yang selalu menuntut lebih pada anaknya tersebut. Kemudian ada upaya yang dilakukan oleh sekolah dan orang tua untuk mengatasi burnout dalam belajar, diantaranya yaitu mendorong guru untuk menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan dalam belajar, melakukan istirahat sejenak, dan menganjurkan siswa untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran cukup, mengubah atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya, sampai memungkinkan siswa merasa berada di sebuah kamar baru yang lebih menyenangkan untuk belajar, memberikan motivasi dan stimulasi baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat dan daripada sebelumnya, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan kreatif. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.